Salam jumpa dengan saya Honing Sani, calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Dapil NTT 1 dengan nomor urut 4. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Dapil NTT 1 atas segala komunikasi, atas segala pertemuan yang selama ini saya lakukan bersama kalian. Kalian menerima saya dengan sangat baik, kita bisa berdiskusi politik, kita bisa membicarakan hal-hal yang positif tentang politik, dan kita sama-sama mempersiapkan diri sungguh-sungguh menghadapi pemilu tanggal 14 Februari nanti. Periode kampanye sebentar lagi berakhir, tanggal 10 adalah batas akhir dari kampanye. Kita diberi waktu 3 hari untuk refleksi, setelah itu tanggal 14, semua masyarakat yang mendapatkan kesempatan dan hak untuk memilih akan memilih wakil-wakilnya. Pada kesempatan ini secara khusus, saya ingin mengajak seluruh masyarakat bahwa proses politik yang baik yang kita lakukan akan berakhir dengan baik pula ketika dalam memilih Bapak dan Mama, saudara dan saudari semua memilih calon-calon yang terbaik. Politik adalah bagaimana kontestasi gagasan diuji. Politik adalah bagaimana kemampuan komunikasi menjadi syarat untuk menjadi anggota DPR dipertaruhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini melalui media yang akan nanti sampai ke Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap pergunakan kesempatan pemilu pada tanggal 14 Februari nanti, jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena pemilu adalah kesempatan yang diberikan oleh negara kepada semua yang berhak untuk ikut serta dalam menentukan arah bernegara 5 tahun ke depan. Kita akan memilih presiden, kita akan memilih DPR, baik provinsi, pusat maupun kabupaten, dan kita akan memilih anggota DPD sekaligus. Saya satu di antara puluhan calon-calon anggota DPR RI yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Saya percaya bahwa waktu kampanye tidak cukup untuk kami bisa memperkenalkan diri kepada Bapak dan Mama sekalian. Oleh karena itu, media ini adalah kesempatan yang menurut saya baik dan efektif, akan sampai ke Bapak dan Mama sekalian secara pribadi, sehingga Bapak dan Mama yang mungkin saja selama periode kampanye atau selama ini belum mengenal saya secara langsung, media ini bisa membantu untuk kemudian Bapak dan Mama bisa berkenalan dengan saya, untuk kemudian mempertimbangkan, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mewakili Bapak dan Ibu sekalian. Saya orang Inde, saya lahir dan besar di Inde, saya menyelesaikan sekolah di UGM, saya pernah DPR 2 periode, dan saya juga hari ini menjadi lawyer karena setelah jadi DPR, saya mengambil kembali studi S1 Hukum, melanjutkan studi Magister Hukum. Bapak dan Mama sekalian, saudara dan saudari sekalian, bahwa pemilu hari ini adalah pemilu yang menurut saya sangat berat bagi Bapak dan Mama untuk membuat keputusan. Pertama, karena jumlah partai politik terlampau banyak. Setelah itu jumlah caleg juga terlampau banyak. Maka sekali lagi saya berterima kasih melalui media, baliho, stiker, kartu nama yang saya bagikan, yang saya pasang oleh saya dan tim-tim saya, sampai hari ini bisa berdiri tegak. Ini adalah sesuatu yang positif, karena kalau hari ini saya dan teman-teman mengambil bagian sebagai calon anggota DPR, bukan tidak mungkin 5 tahun yang akan datang, Bapak dan Mama, saudara dan saudari, atau keluarga dari Bapak dan Mama dan saudara-saudari yang akan juga melakukan mengambil bagian sebagai calon anggota legislatif. Mari kita menjaga suasana positif ini untuk kemudian tidak dirusak pada minggu tenang. Pada kesempatan ini dan di banyak kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat, saya selalu mengajak masyarakat untuk menjaga kualitas pemilu yang baik, menjaga kualitas demokrasi yang baik, dan apabila menjelang minggu tenang, ada yang datang ke hadapan kalian untuk memberikan amplop, untuk membagi mie, untuk memberi kursi, untuk memberi tenda jadi dan segala macamnya, terima saja, namun tidak usah pilih. Mengapa? Karena kalau itu kalian lakukan, kalian sadar atau tidak, ikut merusak kualitas demokrasi yang baik. Syarat untuk menjadi politisi, syarat untuk menjadi anggota DPR adalah
keterampilan dan kemampuan komunikasi, sehingga pada saatnya nanti ketika terpilih akan bisa mengkomunikasikan kepentingan masyarakat yang kita wakili dengan mitra-mitra kerja kita di pemerintah. Tetapi kalau kita berpolitik hanya basisnya adalah transaksi, saya khawatir setelah jadi, maka yang bersangkutan akan menjadikan itu sebagai syarat lalu menghindar untuk ketemu dengan masyarakat. Akhirnya pada kesempatan ini sekali lagi saya berharap, mari kita jaga kualitas demokrasi yang baik, mari kita lakukan politik yang beretika untuk tidak saling merusak, untuk tidak saling mencederai, dan kepada masyarakat menjelang hari H pemilihan, perbedaan pilihan adalah sesuatu yang sudah datang dari sananya di politik, perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar. Namun lebih dari itu semua, perbedaan itu harus kita akhiri setelah tanggal 14 Februari. Bagi siapapun yang terpilih, dia harus mengurus seluruh masyarakat tanpa memandang siapa yang akan nanti memberi dukungan kepada dirinya dan siapa yang tidak memberikan dukungan. Bagi saya secara pribadi, Bapak dan Mama memberikan dukungan atau tidak memberi dukungan, kalau nanti mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Senayan, maka saya akan mengurus kalian tanpa membeda-bedakan memilih atau tidak memilih saya. Bagi yang belum memilih saya pada tahun 2024 nanti, saya berpikir positif, boleh jadi ada calon-calon lain yang kualitas politiknya jauh lebih baik dari saya. Saya sudah pernah menjadi anggota DPR tahun 2009, 2014, saya berharap di tahun 2024 pengalaman-pengalaman itu menjadi pertimbangan Bapak dan Mama sekalian untuk kemudian bisa bersama-sama saya untuk kemudian nanti mewakili Bapak dan Mama di DPR RI. Sekali lagi, mari kita jaga kualitas politik yang baik, mari kita pastikan bahwa tidak ada cara-cara curang dalam politik. Mari kita pastikan bahwa kedaulatan ada di masyarakat, kedaulatan ada di rakyat, tidak kemudian dirusak dengan cara-cara buruk pada saat minggu tenang. Saya juga menghimbau kepada Panwas di setiap tingkatan, kepada polisi, dan kepada semua aparat desa untuk ikut menjaga supaya proses politik yang panjang, pemilu yang berkualitas, dialog-dialog publik yang baik, jangan dirusak karena adanya siluman-siluman yang hadir pada saat minggu tenang. Kita percaya kalau kita memilih pemimpin dengan kualitas terbaik, kita juga akan menghasilkan kebijakan-kebijakan politik terbaik, dan itu pasti akan memberi manfaat kepada masyarakat. Dan saya sekali lagi memohon, supaya nanti tanggal 14, pergunakan hak kalian secara baik, sama-sama jaga TPS, sama-sama awasi secara bersama-sama, supaya potensi kecurangan, potensi penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh terjadi, karena kalau itu bisa kita jaga, saya pastikan pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti akan menjadi sesuatu yang positif sebagai tangga politik untuk politik Indonesia tahun-tahun ke depan. Sekali lagi, terima kasih, salam jumpa, dan kita sama-sama berdoa. Amin.